minggu 1 kali ya. Nah, oleh karena itu sering-sering teman-teman semua untuk melihat di kelas ya, di Google Classroom. Nah, jadi sering-sering melihat di Google Classroom. Ada apa di Google Classroom? Ini akan saya coba buka ya di Google Classroom. Kita yang sudah materi yang pernah disampaikan itu apa ya. Nah, jadi kalau ada yang belum masuk ke Google Classroom ini, nanti silahkan untuk masuk ya. Dan kemudian ada pertemuan ke-6. Nah, kenapa pertemuan ke-6? Karena pertemuan yang kemarin itu kita sebut pertemuan ke-5 untuk ulangan tengah semester. Nah, di sini ada ujian tengah semester ya. Tenggat waktunya sudah lewat ya, jadi tidak bisa diulang. Dan juga di sini sudah banyak yang menyerahkan jawaban. Tinggal nanti jawaban ini akan saya berikan penilaian. Nah, selanjutnya pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang terakhir itu tentang etika ya dalam ilmu pengetahuan. Nah, tentunya teman-teman semua ini sudah mempelajari ini mengapa etika dalam ilmu pengetahuan itu penting ya. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini ya, kita mencoba membahas lagi tentang materi atau tema yang ke-6. Nah, materi atau tema yang ke-6 kita bahas itu tentang, sebentar saya akan cari filenya terlebih dahulu. Nah, pertemuan ke-6 ya. Nah, ini pertemuan ke-6 materi kita, di mana kita akan membahas tentang filsafat ilmu dalam Islam ya. Filsafat ilmu dalam Islam. Kalau kita lihat dari judulnya adalah tentang sumber pengetahuan ya. Tentang sumber pengetahuan. Kita juga bisa lihat di kelas ya. Di kelas kita silabus atau RPS yang pernah dibagikan. Dan silabus atau RPS ini ya, silabus atau RPS ini disertakan di pertemuan-pertemuan pertama ya. Di pertemuan pertama ada materi, ada kehadiran. Nanti teman-teman ini ada di pertemuan kedua, klik daftar hadir ya untuk bisa mengisi kehadiran. Nanti itu akan saya, kalau belum bisa akan saya buka agar bisa mengisi kehadirannya. Nah, pada pertemuan pertama ini, nah ini ya, RPS ini harus dibuka ya, dibuka karena setiap kali kita melaksanakan pertemuan maka tidak jauh dari tema-tema yang ada di RPS ini. Nah, sekarang ini kita terkait dengan filsafat ilmu, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan besar dan jawabannya dalam tradisi Islam ya. Nah, jadi pertanyaan besar itu termasuk juga bagian dari pandangan-pandangan filsafat. Nah, rekan-rekan sekalian, apakah di sebentar ya. Oke, apakah dari rekan-rekan ini ada yang mau presentasi hari ini? Ada nggak? Sekarang presentasi yang ke-6 ya Bapak? Ya, yang ke-6, tapi kalaupun
ada yang mau presentasi, tetap materinya akan saya sampaikan di kelas. Kalaupun ada yang belum presentasi, silakan presentasi untuk tema-tema yang akan disampaikan. Ada? Ya. Di Google Classroom ini saya sudah buat masuknya secara otomatis ya. Jadi nanti tidak perlu konfirmasi saya lagi untuk masuk. Ada yang mau presentasi hari ini di kelas ini? Kalau memang tidak ada, saya akan menyampaikan pada rekan-rekan sekalian terkait dengan presentasi kita tentang pertanyaan-pertanyaan yang besar ya. Kenapa pertanyaan itu besar? Karena memang pertanyaan itu sangat terkait dengan keilmuan dan meletakkan dasar-dasar dalam Islam. Ini slide saya bisa terbaca tidak? Bisa terlihat tidak? Terlihat, Pak. Ya. Oke, terlihat ya. Ya, kita nanti diskusi terkait dengan tema ini. Ya, tema utamanya adalah terkait dengan beberapa pertanyaan filsafat dalam filsafat Islam. Nah, kemudian kita bisa memahami bahwa filsafat itu adalah sebuah ilmu tentang berpikir, ya, berpikir secara mendasar, berpikir secara mendalam, berpikir secara sistem sampai ke akar-akarnya sehingga memuaskan akal manusia. Karena itu belajar filsafat adalah mempelajari dasar-dasar metode dan batasan-batasan ilmu pengetahuan. Nah, dalam tradisi Islam, filsafat berfokus pada pemahaman tentang bagaimana ilmu itu diperoleh. Sebagaimana kita pahami bahwa perkembangan manusia itu searah dengan perkembangan pengetahuan, dengan perkembangan ilmu, sampai ditemukannya alat-alat modern yang bisa kita saksikan pada saat ini itu tidak lain adalah karena perkembangan dari ilmu pengetahuan. Kemudian juga cara memperolehnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana ilmu itu harus digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, dalam Islam mengajarkan ya bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu memiliki tempat yang tinggi, memiliki derajat yang tinggi. Namun pengetahuan itu harus dicari, harus dipahami, dan harus bermanfaat bagi orang lain. Sehingga dalam Al-Quran, sehingga bahwa dalam Islam itu memiliki pemahaman orang yang terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yang memberi manfaat bagi yang lainnya, dan itu bisa juga manfaat dalam segi ilmu pengetahuan. Kemudian Islam itu tidak memandang ilmu itu sebagai sekuler. Sekuler itu artinya memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tapi Islam sangat menekankan bahwa mendapatkan ilmu itu memiliki tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka kemudian konsep ilmu dalam Islam itu bisa mencakup pengetahuan yang bersifat duniawi, ilmu alam, dan juga bersifat ukhrawi, ilmu dunia. Namun ini bukan berarti dikotomi dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena pada dasarnya ilmu apapun yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi kemaslahatan umat manusia itu bersumber dari Tuhan. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang benar, dan sesuatu yang benar itu pasti bersumber dari sesuatu yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian terkait yang kedua itu tentang apa sumber pengetahuan dalam Islam. Nah, sumber pengetahuan Islam itu paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, sumber pengetahuan yang bersumber dari wahyu. Nah, wahyu ini adalah
yang kita sebut dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamul mu'jizu al-munazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu anhu bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada para nabi, pada Nabi Muhammad SAW, al-manqulu anhu bitawatur, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan beribadah ketika kita mengamalkan, ketika kita membacanya. Nah, Al-Quran sendiri dalam sejarahnya sepakat seluruh ulama bahwa yang pertama turun itu ada surah Al-Alaq yang memerintahkan orang untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah membaca itu ya, kalau kita dalam tata bahasa iqra itu harus membaca apa? Iqra kitabak, maka ada maf'ul bihnya. Tapi dalam Al-Quran iqra bismi rabbik langsung simpul jumlah. Artinya kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk membaca apa saja, membaca alam, membaca ringan, membaca kondisi sosial masyarakat, ya, bukan hanya membaca textbook saja, tapi semua membaca itu dalam rangka bismi rabbik, ya, untuk kebaikan umat, untuk kebaikan bersama, dan tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ajaran Islam Al-Quran disebut sebagai sumber yang utama, dan yang kedua adalah as-sunnah, ya, dalam segi naklinya. Sunnah yaitu yang segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrin aw nahwiya. Nah, kemudian sumber pengetahuan selanjutnya, ya, di samping wahyu, nah, adalah akal. Akal itu merupakan sebuah rasionalitas, kemampuan manusia untuk menganalisis agar manusia itu berpikir logis. Logis itu apa? Masuk akal. Logis itu berpikir sesuai dengan isyarat-isyarat yang ada dalam panca indera manusia. Allah sudah memberikan anugerah yang luar biasa kepada manusia, yaitu akal. Nah, maka dalam Al-Quran sering disebutkan dan mempertanyakan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apakah kamu nggak berakal, apakah kamu tidak berpikir? Itu sebenarnya menegaskan bahwa manusia itu makhluk yang berakal, makhluk yang berpikir, dan harus menggunakan akal dan pikirannya itu untuk meneguhkan kemanusiaannya. Jadi beda tipis, ya, antara manusia dengan hewan. Kalau tidak ada akalnya, maka akal ini adalah pembeda antara manusia dan hewan yang lainnya, ya. Hanya manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus memungsikkan akal dan hati nurani, ya, ini dengan sebaik-baiknya, karena akal itu adalah sumber yang dapat mencapai kebenaran, dengan catatan akal ini harus dikelola, diatur secara baik. Nah, Al-Quran menegaskan pentingnya menggunakan akal untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan seterusnya, ya, itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk menggunakan akal pikiran ini dan juga untuk menumbuhkan pengetahuan, di mana pengetahuan ini bisa membuat orang itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, karena itu orang-orang atau budaya-budaya yang cinta terhadap ilmu, seperti para ulama-ulama kita pada masa lalu, itu akan membuka cakrawala dunia dan membawa peradaban yang tinggi, peradaban yang maju. Nah, ini sudah dialami oleh kebudayaan atau tradisi Islam, di mana para sahabat itu sangat cinta
terhadap ilmu pengetahuan, sehingga Islam berkuasa cukup lama ya, hampir 700 tahun lebih menguasai peradaban dunia karena tingginya kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Dan muncullah ulama-ulama seperti Imam Ghazali, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Rus. Bahkan sumber-sumber pengetahuan modern ya sampai saat ini itu bisa berakar dari tradisi-tradisi Islam. Seperti ilmu optik ya. Kemudian angka 0 ya. Angka 0 itu ditemukan oleh ulama kita. Sebelumnya menggunakan angka Romawi yang angka itu 1 sampai 9. Tapi dengan angka Arab 1 sampai 9 kemudian setelahnya adalah 0. Dan ternyata 0 ini cukup berpengaruh dan sangat memudahkan manusia ketika menulis angka 0. Kalau kita menulis 1.000.000 atau 1.250.000 dengan angka Romawi, saya pikir Anda akan kesulitan. Tapi kalau dengan menggunakan angka Arab yang kita kenal saat ini, 1.250.000 itu sangat mudah ya, tinggal 1, 2, 5, 0 dan titik-titik dan 0, 0, 0. Nah itu terkait dengan pengetahuan. Nah kemudian yang ketiga adalah apa sebenarnya terkait dengan filsafat untuk ilmu itu. Mencari ilmu dalam Islam itu apa? Pertama, dalam Islam itu kita harus luruskan niat bahwa mencari ilmu itu adalah untuk mencapai keriduan dari Allah atau ma'rifatullah, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karenanya dalam Islam itu ditegaskan ada sebuah ayat yang meneguhkan kita untuk selalu mencari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari terus ya. Cari terus sehingga kita mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya tidak ada sesuatu pun yang diciptakan Allah itu tidak ada manfaatnya. Semuanya pasti ada manfaatnya. Dan ucapan-ucapan itu sering ya dilakukan oleh para orang-orang yang melakukan riset, penelitian yang menemukan sesuatu yang luar biasa dalam ilmu-ilmu tertentu. Nah, sebagaimana dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya yang kita bahas bahwa filsafat itu memiliki bangunan ya. Bangunannya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya. Apa, mengapa, bagaimana. Jadi kalau sudah menemukan itu, maka bangunan dari pengetahuan itu menjadi kuat. Dan bangunan-bangunan pengetahuan itu disusun dari itu semua. Baik itu cabang ilmu kedokteran, cabang ilmu filsafat itu sendiri, ilmu pendidikan, matematika, sosiologi, bahkan bahasa. Itu harus bisa menjawab hakikat dari ilmu itu sendiri mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kemudian terkait dengan apa tujuan mencari ilmu adalah bahwa mencari ilmu itu adalah kemaslahatan umat. Maslahat itu kebaikan umat atau memiliki kemanfaatan bagi umat manusia. Jadi ilmu bukan ngelmu ya. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang memberikan kebaikan bagi diri sendiri, kebaikan bagi orang lain. Nah, kemudian ilmu itu dapat bermanfaat sebagaimana disebutkan bahwa setiap manusia harus memiliki manfaat bagi orang lain. Dan itu tidak lain adalah memaknai bahwa ilmu itu harus memberikan manfaat bagi yang lain. Kemudian ilmu itu harus diupayakan dengan niat yang ikhlas, digunakan untuk kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sejak kapan mencari ilmu itu? Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai mati ya, sampai masuk liang kubur, artinya sampai mati. Nah, itulah ilmu dalam Islam itu. Karena itu pembelajaran sepanjang hayat, sebagaimana yang dijadikan dalam
pendidikan modern, ya sebenarnya sudah didahului oleh ajaran Islam, di mana ajaran Islam itu memerintahkan kepada para umatnya untuk terus-menerus belajar. Karena belajar itu tidak akan pernah habis ya. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Kahfi ayat akhir itu kan, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada." Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menguasai ilmunya Allah, dan ilmunya Allah tidak akan pernah habis. Seperti ya lautan yang setetes air yang ada di hadapan kita. Lautan itu adalah ilmu Allah, sementara setetes air itu adalah ilmu manusia. Makanya seandainya kau datangkan laukan al-bahru midada li kalimati rabbi, laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah, kalimat rabbi, lana fidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi. Tidak akan cukup ya untuk menulis kalimat-kalimat Allah itu. Walaupun kamu datangkan seperti itu lagi, tidak akan cukup. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, yang keempat adalah bagaimana cara atau metode dalam mencapai pengetahuan dalam Islam. Nah, mencapai metode pengetahuan dalam Islam ini ada sedikit atau ada perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh tradisi-tradisi Barat. Di mana tradisi-tradisi Barat itu lebih mengandalkan kepada rasionalitas saja, panca indera saja ya, tapi dalam tradisi Islam itu kita mengenal ada metode bayani, ada metode burhani, ada metode irfani. Apa itu metode bayani? Yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan teks atau dalil dari Al-Quran hadis. Ilmu ini bersifat deduktif, ya, mengambil hukum atau kesimpulan dari wahyu yang sudah ada. Jadi Al-Quran sebagai sumber utama, kemudian Al-Hadis sebagai sumber kedua, maka mengambil dari penegasan Al-Quran hadis disebut dengan metode bayani. Yang kedua ada metode burhani, yaitu metodologis rasional. Metode burhani ini memanfaatkan fungsi akal yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai penalaran, untuk mencapai kebenaran, untuk menghilangkan keraguan. Nah, metode ini sering digunakan dalam filsafat untuk membuktikan kebenaran atau menolak kekeliruan. Jadi metode burhani ini yang berdasarkan atas rasionalitas. Yang rasionalitas ini lebih cenderung dijadikan dasar dalam mengambil pengetahuan dari tradisi-tradisi Barat. Nah, kemudian ada lagi irfani, yaitu metode intuitif atau kash ya, yang menekankan pada pengalaman batin ya, atau spiritual. Nah, ini metode yang lebih bersifat sofistik, di mana pengetahuan diperoleh melalui pencerahan spiritual. Jadi irfani ini lebih cenderung pada subjektif, pengalaman pribadi. Nah, ini berkembang dalam tradisi sufi ya, di mana mereka memiliki cara tersendiri bagaimana mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, kepada Tuhan dengan metode yang mereka gunakan. Maka ketika kita belajar metode ini, nah itu kita akan berkenalan nanti dengan tokoh-tokoh seperti Rabi'atul Al-Adawiyah, Mahabbah, kemudian ada Al-Halaj ya, Manunggaling Kaula Gusti ya, dan seterusnya. Dan ini nanti akan dibahas di dalam khusus mata kuliah yang terkait dengan hal tersebut. Nah, karenanya metode irfani ini mengandalkan ya, rasa atau bagaimana manusia. Karena rasa ini sangat susah ya. Saya pikir saudara pun kalau ditanya sama saya tidak akan bisa menjelaskan. Rasa kita beragama itu hanya kita yang tahu. Bagaimana menceritakan kepada orang lain, ya orang lain akan susah juga untuk merasakannya. Seperti saya bertanya sama saudara, apa itu manis? Apa itu pahit? Apa itu asam? Itu nggak akan bisa menjawab, karena itu hanya bisa dirasakan. Nah, tetapi secara pengetahuan umum, ya orang sudah mampu memahami bahwa pahit itu begini. Tapi kalau untuk mendefinisikan, ya itu agak kesulitan, karena manusia mempunyai bahasa, tapi juga manusia memiliki keterbatasan dengan bahasa tersebut, karena jawabannya adalah sifatnya adalah positivisme.
Nah, kemudian Islam ini sangat menghargai cara-cara untuk mendapatkan kebenaran dengan cara-cara yang metode-metode yang sudah ditentukan. Kemudian apa hubungan antara ilmu dan etika? Ini kan juga sebuah permasalahan yang besar. Islam ini lebih mendahulukan etika, ilmu atau adab ya. Etika atau moral atau adab dibanding yang lainnya. Karena itu etika itu atau akhlak itu sangat ditegaskan dalam Islam. Dan Islam ini memiliki role model akhlak, itu Rasulullah SAW. Ya. Nah, kalau ditanya kamu berislam itu mencontoh siapa? Pasti jawabannya mencontoh Rasulullah. Kalaupun tidak bisa mencontoh Rasulullah, pasti kita mencontoh sahabat. Kalau tidak bisa mencontoh sahabat, ya mencontoh orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Nah, berarti bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita berbuat itu pada dasarnya sudah ada ya modelnya. Tetapi kalau kita ditanyakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalkan bagaimana saudara berpancasila yang baik, itu belum kelihatan. Modelnya siapa? Karena kalau ditanya siapa orangnya yang paling Pancasila, itu akan memiliki perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi kalau saudara ditanya bagaimana saudara berislam yang baik itu mencontoh siapa? Maka tidak lain yang harus contoh adalah Rasulullah SAW. Nah, kemudian ilmu dan etika itu harus sejalan dan beriringan. Karena orang yang tidak beretika kemudian dia berilmu, itu bisa memanfaatkan ilmunya untuk kebatilan. Tetapi kalau orang yang beretika mendapatkan ilmu, itu bisa memanfaatkan ilmunya untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Nah, kemudian ilmu itu memandang bahwa ilmu itu adalah harus memiliki manfaat bagi orang lain. Islam tidak menolak ilmu pengetahuan modern ya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Agama Islam adalah agama selamat, agama yang mengajarkan kebaikan, rahmatan lil alamin. Nah, karena itu ilmu yang kita dapatkan pada dasarnya adalah untuk kebahagiaan bersama. Nah, karena itu ada moralitas ya yang harus dijunjung tinggi, ada hukum syariat yang dijunjung tinggi. Moralitas dan hukum syariat itu menegaskan sebenarnya manusia itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya hal-hal yang memang didiskusikan pada pertemuan kali ini. Nah, jika ada rekan-rekan yang ada yang menanyakan terkait dengan diskusi kita, disilahkan ya, disilahkan. Nah, jadi kalau memang tidak ada, terima kasih atas perhatiannya ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa rekan-rekan nanti untuk melihat di Google Classroom dan mengisi kehadiran ya. Kehadiran harus diisi dengan setiap kali pertemuan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.